Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kita akan membahas tentang ragam dialog. Dialog manusia dan komputer. Pengertian dialog secara umum, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agent. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Namun, menurut interaksi manusia dan komputer, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Aturan dalam perancangan dialog. Pertama, pegang teguh konsistensi. Kemudian, sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Sediakan feedback yang informatif. Sediakan error handling yang mudah. Izinkan pembatalan aksi. Sediakan fasilitas bantuan atau help. Kurangi beban ingatan jangka pendek. Nah, maka kita akan bahas satu persatu apa yang dibacakan barusan. Pegang teguh konsistensi. Apa maksudnya? Informasi disusun dalam formulir-formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran dan bentuk dari icon dan lain-lain. Semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Misalkan, konsisten mengizinkan banyak aksi menjadi otomatis. Lalu, jika ada aplikasi baru hadir dengan fungsi yang berbeda, akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi-operasi yang dilakukan. Nah, misalnya lagi konsisten di dalam menu bar, misalkan untuk file, edit, dan format. Tentunya bagi para pengguna komputer karena sudah kebiasaan, maka ini komunikasi ini kalau yang terbiasa akan lebih mudah, lebih cepat, dan tidak meraba lagi seperti orang yang pertama kali menggunakan. Kemudian dialog selanjutnya yaitu sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Nah, lihat yang ada di gambar ini. Ini misalkan aplikasi atau menu yang sering dipakai atau masuk ke dalam menu-menu tersebut sehingga ditempatkan di monitor misalkan atau di layar. Jadi ketika Winamp misalkan ketika kita ingin memutar lagu tidak lagi harus mencari ke format C misalkan waktu diinstal, tidak. Ini akan lebih mempermudah dan mempercepat proses daripada pekerjaan atau perintah. Nah, secara penjelasannya, user yang bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu dengan memanfaatkan shortcut. User mulai hilang kesabaran dengan urutan menu panjang ketika mereka sudah tahu pasti apa yang mereka kerjakan. Nah, misalkan kita ingin setelah menginstal media player Winamp misalkan, kita tidak menyimpan di layar, maka ketika kita akan memutar lagu agak lumayan lama ya untuk masuk atau mencari gitu. Apalagi bagi yang awam menggunakan komputer. Kemudian shortcut key dapat mereduksi jumlah interaksi untuk tugas yang diberikan. Ini lebih mempercepat saja. Lumayan durasi beberapa detik, apalagi kalau komputernya speknya minim, itu lumayan. Ketika kita masuk ke folder dan folder, itu akan membutuhkan waktu. Kemudian designer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user untuk membuat shortcut bagi dirinya sendiri. Dan biasanya si pengguna komputer ini berbeda ya. Ketika si pengguna yang
satu dengan yang lainnya. Misalkan walaupun sama-sama sering menggunakan komputer, ketika kita mengganti atau pindah tempat ke komputer yang lain, setidaknya agak sedikit asing gitu. Ketika tampilan, penyimpanan, software apa saja yang ada di dalamnya, ketika apa yang kita butuhkan tersedia atau tidak, nah seperti itu. Dengan Soundcut membuat user lebih produktif, jelas ya, apa yang dijelaskan tadi ini lebih produktif, lebih cepat, dan lebih menghemat waktu. Kemudian sediakan feedback yang informatif. Setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Misalkan, jika user mengklik sebuah button, harus secara visual ada perubahan bentuk atau bisa berupa bunyi yang mengindikasi komputer telah meresponnya. Lalu, informasi feedback sangat penting bagi user. Misalkan, jika komputer sedang melakukan proses tertentu, maka perlu ada informasi. Nah, ketika kita menekan tombol power misalkan, terus ada bunyi pip, nah itu salah satu contoh gitu, ketika button atau tombol ini dari hardware ya ditekan, maka memberitahukan bahwa komputer ini sudah merespon atau masuk daya, intinya menyala gitu. Nah, tinggal kita, terus tidak semua komputer menyala normal gitu. Ketika CPU-nya menyala tapi layarnya misalkan masih blank. Nah, itu kita tidak usah ragu lagi, tidak harus melihat atau memperbaiki atau memeriksa si CPU-nya ini. Kita lebih fokus ke layarnya saja. Siapa tahu kelistrikannya arusnya belum masuk atau ada kabel yang longgar. Lalu sediakan error handling yang mudah. Nah, error dapat menjadi masalah yang serius, sehingga designer harus mencoba mencegah user membuat error. Ketika error terjadi, perlu cara mengatasinya. Misalkan pesan error harus dinyatakan secara jelas apa kesalahannya, dan menerangkan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Lalu hindari pesan yang menakutkan atau menyalahkan user seperti fatal error misalkan 2005 misalkan. Lalu juga sediakan informasi yang memudahkan untuk mengoreksi error tersebut, misalkan the date of birth entered is new file, check to be used, ya seterusnya ya. Maksudnya begini, jadi ketika kita masuk ke form tertentu, error, misalkan lupa memasukkan password misalkan. Nah, dia ada peringatan bahwa password jangan Anda masukkan salah misalkan. Jadi ketika masuk ke form atau login, terus salah memasukkan password atau username, nah kita tidak ada peringatan, maka si user itu dia tidak tahu kesalahan saya di mana, itu akan memperlambat juga. Jadi ketika kita menjadi programmer atau membuat sebuah program atau aplikasi, untuk masuk ke aplikasi tersebut, maka sediakanlah ketika salah menginputkan baik username maupun password, maka peringatkan apa yang menjadi kesalahan si user ini tidak bisa masuk. Nah, contoh error handling, misalkan ketika saya browsing di Google misalkan, terus saya ingin mencari gitu kan scholarship misalkan, terus saya lupa tidak lengkap menulisnya, tidak ada C-nya. Nah, maka dia akan memberi peringatan, misalkan menampilkan hasil untuk, oh iya saya itu mencari ini, ternyata apa yang saya tuliskan itu salah. Nah, seperti itu. Ini Google juga sekarang sudah canggih ya. Jadi setiap kata atau kalimat yang sering digunakan oleh pengguna, maka dia akan secara otomatis ketika kita salah memasukkan kata, itu akan
dia lebih sensitif mengoreksi gitu. Apalagi bahasanya yang bahasa internasional misalkan, atau bahasa yang sering dipakai. Lalu izinkan pembatalan aksi. Nah, di sini ada undo atau redo, misalkan kita undonya sajalah. Yang sering dipakai itu undonya. Tidak menutup kemungkinan redo juga banyak yang pakai. Nah, penjelasannya, user memerlukan bahwa ketika mereka sudah memilih opsi dan membuat aksi, aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah. Nah, ketika kita misalkan sesudah mengetik, next misalkan, terus lupa ada yang kehapus misalkan, ada yang kehapus bahwa yang kita hapus itu salah, misalkan harusnya kata atau paragraf, misalkan harusnya yang dihapus itu paragraf pertama atau kedua, tapi kita menghapus paragraf keempat. Nah, maka itu bisa kita back atau kembali, yaitu dengan tombol undo misalkan ketika di Microsoft Word misalkan. Seperti itu lebih memudahkan atau mempercepat pengerjaan. Jadi kita tidak usah mengetik lagi dari awal atau mencari-mencari lagi literatur yang memang apa yang kita tulis sebelumnya. Kemudian mengizinkan user untuk belajar tentang sistem dengan melakukan eksplorasi. Nah, ini lebih ke ini ya, lebih ke seperti petunjuk gitu. Lebih petunjuk ketika kita ingin melakukan sesuatu, dia ada panduannya. Terus jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan aksinya. Nah, apa yang saya katakan tadi, ketika masuk salah, terus terjadi kesalahan, nah ini kita bisa kembali seperti semula dengan mengklik gitu. Jadi tidak hilang atau mencari lagi. Oh, tadi itu kita mengetik itu salah gitu. Kita harus mengetik lagi dari awal. Nah, itu akan memperlambat daripada proses pekerjaan. Lalu jika user akan menghapus sesuatu yang substansial, misalkan sebuah file, sistem harus meminta konfirmasi terhadap aksi tersebut. Nah, ketika kita ingin mendelete misalkan menghapus suatu file, maka ada peringatan. Dia minta dikoreksi ulang, benar gak file ini akan dihapus gitu. Apalagi ketika dihapusnya misalkan permanen, nah itu akan lebih hati-hati. Siapa tahu apa yang kita hapus atau yang akan kita delete itu salah atau masih dibutuhkan. Sediakan fasilitas bantuan. Nah, ini contoh ya. Di Microsoft Office itu ketika kita ingin meminta bantuan, misalkan kita itu ingin mengetik apa gitu, atau ingin masuk ke file apa, atau salah memberikan perintah misalkan, dia ada opsi. Nah, user yang berpengalaman menginginkan bahwa mereka yang mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka. Segala sesuatu yang mereka tidak tahu rasanya ingin segera mendapat jawabannya. Oleh sebab itu fasilitas help penting untuk menolongnya agar segera mendapatkan solusi. Nah, ketika menginstal juga sama ya, sebenarnya menginstal sangat mudah kalau apalagi yang sudah terbiasa. Ketika kita mengerti bahasa, dia seperti berdialog saja, ngobrol sama kita mau dilanjut atau tidak, apa yang dipilih cuman itu saja. Itu seperti panduan lah, manual. Lalu user yang tidak berpengalaman ketika mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem juga perlu mendapat pertolongan yang mudah dan sederhana. Fasilitas help yang lengkap, mudah dioperasikan agar menolong mereka mengatasi kesulitannya. Nah, apa yang saya katakan tadi atau yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kurangi muatan short term memory. Nah, ini lebih ke kemampuan ya. Jadi orang mempunyai keterbatasan pada short RAM atau memorinya. Ketika daya ingat, ketika orang berbicara, si A memberi pesan, si B memberi pesan, si C memberi pesan, terus minta disampaikan kepada orang yang sama. Misalkan, itu tidak semua orang atau tidak semua manusia itu bisa menyampaikan. Nah, begitupun ketika kita ingin memberikan perintah kepada
teknologi atau komputer. Jadi pesan itu tidak selalu harus full, walaupun misalkan hari ini kita memberikan pesan 10 poin misalkan, itu tidak bisa walaupun satu hari berbeda ketika kita memberikan tulisan. Kalau tulisan itu dia bisa diulang-ulang gitu, dibaca. Kalau ingatan itu, ketika orang ingatan itu ada istilah manusia tempatnya lupa gitu. Jadi ada kemungkinan ketika kita sudah memberi pesan dan itu lupa gitu. Walaupun pesan itu singkat, mudah misalkan dan lain sebagainya. Nah ini ya, orang hanya mengingat sekitar 7 chunk atau informasi pada suatu saat. Ini umumnya saja. Jadi pesan itu hanya 7 pesan yang memang mudah diingat. Tapi ada juga yang di bawah 7, ada juga yang memang 7 ingatan, 7 pesan atau 7 item yang bisa diingat. Nah ini standarnya saja. Lalu karakteristik umum ragam dialog, ini lebih ke karakter ya. Pertama, inisiatif. Nah, penjelasannya inisiatif oleh komputer. User memberikan tanggapan atau form yang diberikan oleh komputer. Nah, ini inisiatif komputer ini seperti tadi, ketika kita melakukan kesalahan dia inisiatif menampilkan peringatan. Sebenarnya peringatan itu sudah diberikan oleh manusia atau penciptanya. Kalau melakukan kesalahan maka akan muncul seperti ini, misalkan penjelasan atau keterangan. Lalu inisiatif oleh user. Nah ini tadi oleh komputernya, sekarang oleh usernya. User mempunyai sifat keterbukaan yang luas, dalam artian user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut urutan atau sintak tertentu. Nah ini urutan-urutan ini programmer itu lebih paham ya, urutan tentang ini ketika memberikan perintah, apa yang akan ditampilkan lebih dulu, misalkan membuat urutan atau serentak. Misalkan ketika saya memberikan perintah juga di slide ini, ada yang satu-satu, ada yang satu blok, misalkan ini perintah atau inisiatif dari usernya diperintahkan kepada komputer. Lalu karakteristik itu apalagi? Keluasan. Penjelasannya tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Nah ini harus ada sinkronisasi antara si pengguna dan teknologi atau komputer yang digunakan. Kemudian karakter berikutnya yaitu kompleksitas. Penjelasannya, keluasan harus dibayar dengan kompleksitas. Implementasi yang tinggi, oleh sebab itu perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Lalu kekuatan. Penjelasannya didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Karakter berikutnya, beban informasi, yaitu penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini jelas ya. Jadi kita tidak selalu harus lengkap gitu. Misalkan ada satu komputer aplikasinya lengkap berbagai software, tapi untuk mengolah daripada informasi yang kita gunakan itu tidak semuanya dipakai. Kalau kita informasinya hanya sebatas ingin mengolah kata misalkan, ya itu cukup aplikasi perkantoran atau Microsoft Word. Tidak usah pakai program yang berat-berat. Jadi ini menjadi beban juga ini, baik untuk komputer maupun si penggunanya itu sendiri. Apalagi ditampilkan di
monitor misalkan, itu akan terjadi pilihan yang memang sedikit rumit bagi yang tidak terbiasa. Lalu konsistensi, yaitu suatu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah baru dengan option yang sudah ada. Ini lebih ke pengembangan ya. Kemudian umpan balik, kemampuan untuk memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya masukan yang dilakukan oleh user. Jadi umpan balik di sini ketika kita memberi perintah kepada perangkat, dia lebih merespon gitu. Lebih merespon bahwa perintah itu harus cepat ditanggapi atau dijawab atau ditampilkan. Misalkan kita ingin memutar lagu misalkan. Nah, lagu apa yang akan kita ingin putar, kita perintahkan. Nah, dia jangan sampai salah. Adapun ada kesalahan, nah itu berarti ada kesalahan dari user juga. Manusia misalkan kita ingin menampilkan lagu misalkan religius, tapi yang muncul lagu pop misalkan atau lagu rock misalkan. Nah, itu ada kesalahan di penulisan judul antara si judul, si teks dengan isi daripada file lagunya itu. Karakteristik berikutnya yaitu observabilitas, yaitu sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user. Nah, ini seperti yang ada di gadget ya, ini lebih sederhana padahal itu luar biasa rumit sekali kalau digunakan di komputer dengan cara manual. Misalkan untuk edit foto sekarang tidak harus manual, pencahayaan dan lain-lain. Sekarang apalagi ada pilihan otomatis. Kemudian kontrolabilitas, penjelasannya sistem yang selalu dalam kontrol user. Dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan pertama, di mana sebelumnya ia berada, di mana sekarang ia berada, kemana ia dapat pergi, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Ini lebih ke controlling. Kemudian common language. Jadi bahasa perintah biasanya diperlukan dalam sistem operasi atau DOS dan Unix. User menulis suatu perintah dan menunggu respon dari sistem. Jika hasilnya benar, perintah berikutnya diterbitkan. Jika salah, tindakan selanjutnya ada di tangan user. Nah, ini kalau main-main di DOS seperti ini, ketika dir dia akan tampil. Nah, kalau misalkan tampilannya misalkan dirnya R2, dia tampilannya berbeda. Nah, ini contoh perintah-perintah saja. Jadi beda kode, memasukkan satu tombol saja dia perintahnya beda. Jadi cukup rumit kalau main di DOS gitu. Ini keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya apa? Dia lebih luas ya. Terus inisiatif pada pengguna, nyaman dalam penciptaannya, memberdayakan user, cepat, efisien, akurat. Nah, ini apa yang saya jelaskan tadi. Kerugiannya apa ketika kebalikannya, membutuhkan pelatihan yang lama tuh kan kalau menggunakan atau sistem yang lama ya. Lalu membutuhkan penggunaan yang teratur, jadi dia tidak bisa diacak, tidak asal klik saja. Dia harus berurutan perintah-perintahnya. Kemudian beban ingatan yang tinggi, jelas ya. Perintah-perintah tahapan-tahapannya itu luar biasa. Jadi bagi komputer itu generasi kedua atau ketiga itu lumayan. Generasi ketiga itu sedikit rumit gitu. Makanya waktu itu jarang sekali orang yang mengerti atau paham tentang komputer karena cara belajarnya pun memerlukan atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu jelek dalam menangani kesalahan. Nah, ini ketika salah misalkan ya hari ini bisa ada undo gitu. Untuk sebelumnya tidak ada aplikasi itu. Jadi seperti itulah tombol-tombol sederhana itu
seperti sepele namun mempengaruhi terhadap kinerja. Ini ada beberapa pedoman, yaitu buatlah model eksplisit dari objek atau tindakan agar lebih mudah saja ya di menggunakan gambar misalkan atau kode tertentu. Ketika kita melakukan kesalahan, tekan tombol ini, terus ada gambar, pilihan gambar yang misalkan tulisannya picture misalkan, atau kodenya apa, gambarnya, cirinya, biar nanti kita mengerjakan sesuatu lebih mudah gitu. Kemudian pilihlah nama-nama yang penuh arti, spesifik, dan jelas. Gunakanlah struktur hierarki, usahakan struktur yang konsisten. Aturan-aturan penyingkatan harus konsisten ya. Aturan penyingkatan itu ya seperti misalkan kita kalau di seorang programmer itu banyak singkatan-singkatan ketika ingin memberikan bukan kode di form-formnya itu. Misalkan ketika kita ingin menulis alamat misalkan, dia lebih ke lebih ke satu kata misalkan. Itu contoh sederhananya. Terus ada singkatan-singkatan yang memang umum misalkan. Contoh, saya mengklik ada tombol MTK misalkan. Kalau di mata kuliah, di pelajaran bisa saja matematika, atau kalau di itu mata kuliah misalkan MTK itu. Nah seperti itu. Jadi kode-kode yang memang singkatan yang familiar, orang banyak yang paham. Lalu pertimbangkan pemakaian menu-menu perintah pada tampilan berkecepatan tinggi. Nah ini, jadi pertimbangan dulu kalau kita ingin membuat menu-menu itu. Jangan sampai menu itu dibalik-balik. Misalkan gambar keluar misalkan, padahal itu in misalkan masuk. Nah itu harus diperjelas lagi antara gambar dan prosesnya. Jangan sampai kita ingin memerintahkan misalkan masuk input malah keluar. Nah, akan keluar dari sistem. Jadi harus konsisten apa yang dijelaskan tadi di awal ya. Batasi jumlah perintah untuk menjalankan suatu tugas. Nah, sekarang perintah makin hari itu makin sederhana. Ketika hari ini kita ingin mengetik, itu ada tombol atau ada bagian otomatis atau tombol yang memang mudah lah gitu, tinggal klik-klik saja. Kalau dulu sih enggak. Generasi-generasi sebelumnya untuk masuk ke aplikasi saja perlu kode dan perlu hard disk misalkan. Belum lagi ketika batasan untuk mengetik, batas kiri, kanan, atas, bawah, spasi dan lain sebagainya itu diketik secara manual, tidak seperti sekarang ini ada pilihan-pilihan yang sudah otomatis, pembatas margin lah, pembatasnya itu. Lalu ada bahasa alami. Sistem harus tunduk dan merespon kalimat-kalimat dan frase-frase pada bahasa alami. Jelas ya ini ya. Keuntungannya mengurangi beban mempelajari sintak. Kerugiannya memerlukan dialog klarifikasi. Nah ini si pembuat sebenarnya bukan kerugian sih, waktu saja yang memang kita memberikan perintah itu, kode perintahnya itu ya harus sedetail agar si pengguna nantinya lebih mudah. Si pembuatnya yang lumayan sedikit rumit, sebab perlu waktu lagi si programmer ini untuk menyeting. Ketika terjadi kesalahan memasukkan input misalkan, dia harus memperingatkan, bikin lagi form atau tampilan untuk memperingatkan bahwa dia itu salah memasukkan password misalkan. Dan memerlukan lebih banyak pengetikan, jelas ya, tidak dapat diprediksi. Nah tidak dapat diprediksi itu begini,
ketika kita membuat peringatan terus orang tidak melakukan kesalahan, nah itu belum tentu dipakai juga apa yang kita buat peringatan itu. Ya ini manipulasi langsung. User berinteraksi secara langsung dengan objek pada layar grafis, sementara sistem menyediakan umpan balik yang cepat pada user. Nah, keuntungannya apa? Pertama, mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata. Lalu, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, menampilkan visual yang bagus, mudah dioperasikan, tersedia berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Kerugiannya, memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Nah ini ya, semakin banyak kita ngetik misalkan, maka file yang jadi itu, aplikasi itu akan lebih berat gitu. Yang memerlukan beban yang memang semakin banyak pengetikan, ya beban itu semakin bertambah. Lalu memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball, dan lain-lain. Ini lebih ke kebutuhan. Memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Lalu sistem menu, pengguna menentukan satu dari sejumlah pilihan pada daftar, kemudian menerapkan sintaks untuk mengindikasikan pilihan, menegaskan pilihan, memulai aksi, dan mengamati hasil. Keuntungannya apa? Pertama, proses belajar singkat. Ini bagi yang belajar. Lalu mengurangi pengetikan. Nah, kalau ada tombol-tombolnya itu, pengetikan itu tidak harus selalu manual. Kalau misalkan ada tombol atau pilihan yang memang lebih simple. Kemudian kesalahan mudah diatasi seperti tadi ya, ketika terjadi kesalahan bisa undo atau redo. Struktur terdefinisi dengan baik, beban memori rendah. Nah ini beban memori rendah ini lebih ke apa? Sebenarnya bukan beban memori hanya untuk menyimpan. Jadi beban memori itu seperti beginilah. Ketika kita punya aplikasi atau software 10 GB misalkan, terus kemampuan hard disk kita 15 GB. Nah, itu mengurangi, berbeda dengan kita punya 500 GB. Walaupun beban itu 50 GB, tapi kapasitas dia lebih besar sisanya. Atau misalkan begini, ini ada software 5 GB misalkan. Itu 5 GB untuk hari ini tuh sangat rendah ya. Rendah misalkan ya, untuk software. Tapi hard disk itu untuk menampung software ini hanya 4,5 GB misalkan. Maka itu ya termasuknya tidak akan cukup. Walaupun si software itu memerlukan kapasitas yang minim, tapi hard disknya tidak cukup. Itulah salah satu beban juga. Berbeda dengan misalkan software itu ada 20 GB misalkan, tapi hard disk saya ada 1 tera. Masih banyak kok. Mau 10 kali lipat dari ini juga ada, seperti itu. Itu yang disebut dengan beban memori itu rendah. Jadi beban memori di sini antara software yang ingin diinstal atau file yang ingin dimasukkan, si hard disk itu kemampuan dia penampungannya seperti apa. Kemudian perancangannya mudah. Kerugiannya proses sedikit lambat, menghabiskan ruang layar. Nah ini ya, kalau tampilan-tampilan yang berat itu kurang cocok untuk aktivitas pemasukan data, memerlukan kecepatan tampilan yang tinggi. Ini lebih ke kemampuan si hardware-nya ini. Jadi tidak semua aplikasi, biasanya aplikasi yang lebih mudah dia memerlukan beban yang lebih besar juga. Contoh misalkan Office yang hari ini yang terbaru misalkan 2016 yang banyak make itu dengan 2010 misalkan, ya jelas beban yang hari itu lebih besar sebab tampilannya itu juga lebih, resolusinya lebih besar. Dan itu saja dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer dalam ragam dialog. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.